Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini ada sebuah pertanyaan yang penting untuk kita cermati. Teman-teman tahu tentang teologi kemakmuran, tapi persoalannya mengapa ajaran teologi kemakmuran ini begitu terus menggoda untuk banyak orang, bahkan untuk didengarkan dan untuk diikuti gitu ya. Apakah mungkin punya kebosanan tertentu terhadap doktrin yang dalam tanda kutip mungkin sangat dalam atau dianggap jelimet begitu ya, terlalu ribet dan tidak praktis. Nah, nanti kita akan mendengar bersama-sama dengan hambanya Pendeta Daniel Ronda, seorang yang sudah tidak asing buat kita semua. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Engkau yang memberkati kami dengan firman-Mu yang untuk kami baca, kami renungkan, dan kami hidupi. Oleh karenanya, berbicara kepada kami dengan jelas melalui hamba-Mu, Pendeta Daniel Ronda, yang Kau pakai, yang sudah mempersiapkan materi dan dirinya sendiri untuk membagikan juga kepada kami semua berkat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami supaya kami tunduk kepada perintah-Mu, kepada suara-Mu, dan tolong Roh Kudus untuk kami dibuat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Daniel, saya persilakan Pak. Selamat malam para penonton Bara Digital Ministry. Senang boleh berjumpa saudara-saudara kembali dalam pengajaran yang biblikal dan tentunya sehat. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengapa ajaran teologi kemakmuran begitu terus menggoda. Mengapa saya angkat ini? Karena tentunya hal ini dipertanyakan oleh beberapa jemaat yang mengatakan bahwa mereka mengeluh soal pengajaran-pengajaran di gereja yang begitu berat, pemuridan yang begitu berat, padahal mereka sudah lelah bekerja, mereka banyak kesusahan di dunia marketplace, dan sekarang membutuhkan semacam penyegaran, tetapi justru di gereja mereka mengalami justru mendengarkan khotbah-khotbah yang begitu berat, dalam tanda petik. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat saya untuk mengingatkan kembali tentang mengapa ajaran teologi kemakmuran itu terus begitu menggoda, dan kita ingin meluruskan pandangan gereja sebenarnya tentang kekayaan dan kesuksesan. Jadi pengajaran ini adalah bersifat tematis, bukan eksposisi, tetapi ini pelajaran pemuridan yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Bacaan kita tentunya semua kita dasari dengan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dari ayat ini tentunya kita mau melihat pentingnya kita memiliki ajaran yang sehat sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Nah, fenomena teologi kemakmuran ini memang menekankan iman yang benar dari kekuatan diri, pemberian kita yang besar lewat persembahan akan menghasilkan kesehatan, kekayaan, kesuksesan. Dan ternyata pengajaran ini walaupun sudah diajarkan yang benar, tetapi tetap diminati rupanya oleh orang-orang Kristen. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada jemaat mengeluh, jangan terlalu berat, jangan terlalu diajar pemuridan, kami sudah capek sepanjang minggu. Dan bahkan mereka berani mengatakan, janganlah munafik, gereja juga butuh uang. Kalau hanya bicara penderitaan, hanya bicara pergumulan, tantangan, toh nanti ujung-ujungnya gereja juga nggak punya uang katanya. Jadi nggak jalan juga pelayanan. Jadi jemaat kepingin didoakan supaya berkat materi menjadi bagian mereka, lalu mereka bagaimana dimotivasi supaya mendapatkan berkat, bagaimana mencari uang dengan baik dan seterusnya.
di seputar uang, di seputar berkat menjadi fenomena menarik yang terus menggoda setiap orang, baik di kekristenan maupun hal-hal yang langsung ditanyakan kepada saya. Nah, karena itulah saya tergelitik untuk membahas akan hal ini, mengembalikan kita kepada pengajaran yang benar. Tentu gereja tidak alergi dengan kekayaan, gereja tidak alergi dengan orang kaya, dan juga gereja tidak alergi tentang materi. Tetapi kita mau meluruskan ajaran itu supaya jemaat dapat pengajaran yang sehat dan benar. Nah, yang pertama tentu bagian yang pertama kita akan bahas adalah apa itu teologi kemakmuran. Untuk mengingatkan kita, walaupun ini sudah diajarkan banyak kali di dalam kehidupan bergereja, tetapi teologi kemakmuran tentu mendasarkan pada kesuksesan finansial dan kesehatan fisik adalah bukti iman. Nah, menariknya penderitaan atau kekurangan atau masalah dalam usaha pekerjaan dianggap sebagai dosa atau kurang iman. Sehingga penekanan mereka pada tabur dan tuai yang ditafsirkan secara kecil atau secara sempit, yaitu materi saja. Memberi berarti akan mendapat diberkati dan berlimpah-limpah secara materi. Tidak memberi akan kena kutuk dan seterusnya. Nah, asal-usul tokoh-tokoh yang populer ini tentunya berasal dari abad ke-19 di Amerika yang bersumber dari gerakan zaman baru atau New Thoughts yang kemudian di Indonesia dipopulerkan misalnya seperti Oral Roberts, Benny Hinn, dan banyak lagi pengkhotbah lainnya, pengkhotbah yang disebut televangelis atau pengkhotbah televisi. Nah, nama yang saya sebutkan tadi tentu orang yang sudah mengakui kesalahannya. Tetapi menariknya orang-orang percaya, orang-orang Kristen tetap anteng sekali dengan ajaran ini. Di Indonesia tentu banyak sekali ajaran-ajaran ini masuk lewat siaran TV, media digital, YouTube, seminar-seminar, motivasi-motivasi, buku-buku, dan sebagainya. Nah, itulah highlight sedikit untuk mengingatkan saudara tentang apa itu Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran atau yang dalam bahasa Inggrisnya prosperity gospel itu. Nah, sekarang kita mau melihat terlebih dahulu bagian yang kedua, mengapa teologi kemakmuran itu tetap diminati. Mengapa tetap diminati? Yang pertama tentu ada faktor sosial ekonomi. Tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial di Indonesia membuat orang mencari jawaban cepat, dan itu jawabannya tentu yang menyenangkan kalau instan itu tentu dari gereja. Sehingga ketika gereja tidak berkhotbah tentang hal itu, mereka mengkritiknya. Apalagi kemudian secara faktor sosial ekonomi, filsafat hedonisme atau konsumerisme sudah merasuk ke pikiran manusia lewat pengaruh media sosial yang kita tonton sehari-hari, yang menampilkan kemewahan, kesenangan, kenikmatan melalui platform-platform media sosial yang ada melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan seterusnya. Jadi faktor sosial ekonomi ini memang membuat teologi ini tetap diminati. Yang kedua tentunya faktor psikologis, di mana hasrat alami manusia adalah untuk sukses. Dan ini membuat ajaran-ajaran ini tetap menarik dan menyenangkan untuk didengar. Ada faktor psikologis manusia. Apalagi manusia suka hal-hal yang bersifat positif, optimis, sehingga motivasi yang sifatnya positif akan memberikan rasa nyaman bagi jiwa. Dan kadang-kadang membuat orang tidak menyadari tentang realita karena optimisme dan pengaruh-pengaruh kenyamanan motivasi dari dunia psikologis itu. Tapi juga ada faktor gerejawi yang saya mau soroti. Mengapa ajaran ini tetap menjadi populer dan terus diminati di kalangan jemaat? Tentu faktor gerejawi yang saya sebut adalah faktor karena gaya khotbah yang inspiratif, yang bukan eksposisi Alkitab, tetapi seringkali lebih kepada motivasi populer, psikologis,
bukan menggali isi Alkitab. Kemudian yang faktor gerejawi lainnya, budaya konsumtif dalam gereja. Jemaat sudah menjadi konsumen berkat, bukan mau menjadi murid Kristus. Jadi mereka datang ke gereja, lihat penampilan, lihat orang, lihat hamba Tuhannya dan sebagainya, bukan mau menjadi murid Yesus yang sejati. Kemudian tentunya dalam Hosea 4 ayat 6 tentu ada faktor gerejawi yang lain, kurangnya pengajaran doktrin yang sehat. Mungkin doktrin yang sehat tetapi juga perlu tentu aplikatif dan juga menarik untuk disajikan. Tetapi banyak pengajaran doktrin yang kurang hanya gara-gara demi ke aplikasi yang menarik dan ingin indah didengar sehingga pengajaran sehatnya dikorbankan. Ini menjadi tantangan. Tetapi yang menarik pengamati saya adalah seorang pendeta Australia mengatakan begini. Yang teman baik saya, dia juga sering datang ke Indonesia. Dia bilang kurangnya keteladanan menurut dia. Di mana ada pendeta atau hamba Tuhan yang anti teologi kemakmuran atau prosperity gospel, tetapi hidup bingung, bagaimana sih? Kok dia anti teologi kemakmuran tapi dia suka pamer gerejanya, outfitnya dan sebagainya. Jadi bingunglah jemaat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi gereja. Faktor gerejawi yang lain adalah tentu seperti yang kita sudah baca tadi, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 tadi, orang hanya ingin mencari guru atau pengajar yang menyenangkan telinga. Kemudian tentu ada nabi-nabi palsu yang juga pernah saya ajarkan kepada saudara-saudara, di mana nabi palsu itu atau pengajar-pengajar palsu itu dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 sudah ditengarai di sana bahwa nabi palsu atau pengajar palsu akan memanfaatkan keserakahan dari kita unsur kedagingan manusia dengan cara memperdagangkan ayat-ayat firman Tuhan sehingga jemaat termanipulasi. Nah, ini yang terjadi di dalam gereja dan ini yang saya sebut dengan faktor gerejawi. Ada faktor ekonomi sosial, ada faktor psikologis, juga ada faktor gerejawi yang menyebabkan ajaran ini sangat subur sekali di dalam kehidupan jemaat sehingga tetap menggoda. Ini yang saya herankan, tetap menggoda orang Kristen sampai hari ini. Nah, di bagian ketiga kita mau kepada pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah otoritas tertinggi orang percaya. Apa kata Alkitab tentang berkat? Yang pertama tentu Alkitab mengajarkan berkat. Alkitab mengajarkan kekayaan, tetapi tidak sempit hanya materi. Berkat, kekayaan, dan materi adalah anugerah Allah, dan secara khusus berkat harus dimaknai secara luas. Mulai dari keselamatan, shalom, damai sejahtera, sukacita, relasi, ada damai, dan termasuk tentunya berkat materi dan juga kesehatan. Jadi kata berkat itu sangat luas maknanya, tidak dimaknai secara sempit. Ini untuk mengingatkan kembali kita. Jadi Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini, Ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Kristus. Jadi tolong orang Kristen, ketika kita bicara berkat, jangan dipersempit, direduksi dengan materi. Karena bagi saya, berkat secara luas inilah fokus kita, berkat rohani itu, berkat secara broad, ya bukan secara sempit materi. Tuhan tidak anti materi, tetapi Tuhan ingin mengerti rahasia kepemilikan itu, mulai dari pemahaman yang luas akan berkat dari Tuhan. Yang kedua, tentang pengajaran Alkitab tentang berkat, ialah kita harus memahami berkat sebagai alat dan bukan tujuan. Amsal 30 ayat 8 sampai 9 mengingatkan tentang hal itu. Dia adalah instrumen bagi kehidupan orang percaya, bukan tujuannya. Tujuan kita bukan untuk menjadi kaya. Tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan instrumen untuk memuliakan Tuhan bisa jadi lewat berkat itu.
Tuhan dapat saja memberi kelimpahan. Terbukti di dalam kejadian, dalam kitab-kitab perjanjian lama kita menemukan tentang hal itu. Tetapi ingat, kekayaan bukan ukuran iman seseorang, ukuran rohani seseorang. Karena kita dipanggil untuk menjadi pengelola dari harta yang Tuhan percayakan. Bukan penyembah materi. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Kita tidak boleh mengidolkan, memberhalakan, mencintai uang itu. Karena itu bukan alkitabiah. Kita hanya mengelola. Jadi berkat itu sarana dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus pun memperingatkan dalam Lukas 12 ayat 15. Ingat perkataan Yesus, hidup seseorang tidak bergantung dari kekayaannya. Rasul Paulus mengatakan, hidup disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Jadi teman-teman, para penonton Bara Digital Ministry, ingat, saya sudah menjalani hidup ini melebihi setengah abad, telah berjumpa dengan orang-orang yang diberkati secara materi. Mereka sendiri mengingatkan kepada saya, ingat, saya baru mengerti, ternyata mengikut Tuhan bukan soal materi, tetapi ada berkat dan damai. Saya bersyukur, saya bertemu dengan orang-orang yang diberkati secara materi, tetapi mengerti rahasia, arti berkat secara benar. Dan itu mengingatkan teman-teman yang dalam pencarian tentang materi, karir, dan berkat. Ingat, ini hanya instrumen dari Tuhan. Oleh sebab itu membawa kita kepada bagian yang terakhir, bagian yang keempat, sikap hidup kita. Tadi pengajaran Alkitabnya, sekarang sikap hidup yang benar terhadap berkat Tuhan. Agar jangan kita sampai terjebak kepada teori-teori atau ajaran Injil kemakmuran atau prosperity gospel atau teologi kemakmuran ini. Jangan sampai terus menjadi cara hidup kita dan kita merasa bahwa kalau gereja tidak ngomong materi, maka gereja rasanya tidak pas. Itu salah. Kita harus mengerti secara keseluruhan. Nah, bagaimana memiliki sikap hidup yang benar? Yang tentunya pertama adalah berkat materi itu yang kita Tuhan percayakan adalah berkat yang harus kita kelola. Allah memang memberkati umatnya, tetapi ingat, harus kita melihat harta itu dalam konteks keselamatan. Artinya begini, kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka hidup kita milik Yesus. Maka konsekuensinya, harta yang kita punya adalah hanya kita kelola. Stewardship. Itulah pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Karena Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang di dalamnya. Jadi semua yang berasal dari Allah itu adalah milik Allah. Kita semua hanya pengelolanya. Sehingga kita tidak akan merasa susah dengan melihat orang kaya, melihat orang sederhana, karena Tuhan mempercayakannya secara berbeda-beda dalam kehidupan kita. Kita cukup merasa syukur, puas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang paling penting. Yang kedua, aplikasinya adalah kita harus hidup saleh dan hidup sederhana. Kembangkanlah prinsip hidup ugahari. Rasa cukup itu penting sekali kita memilikinya. Karena kalau kita tidak memiliki rasa cukup, maka kita tidak akan puas dengan situasi. Kita marah dengan Tuhan. Kita kecewa dengan situasi yang ada. Kita menjadi tidak puas. Terus merasa ada yang salah dalam hidup ini. Maka Tuhan mau kita hidup dalam rasa cukup. Hiduplah sederhana. Ketika diberkati, ada hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Ada pendeta, namanya pendeta Rick Warren. Dia cukup menentang teologi kemakmuran, prosperity gospel. Tetapi harus diakui dia kaya. Harus diakui dia diberkati. Namun akhirnya terlihat dari cara hidupnya. Dia hidup sederhana. Dia memakai baju yang sederhana. Dan dia menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk pelayanan. Mendukung hamba-hamba Tuhan di dunia ketiga
orang-orang gereja-gereja yang miskin dan sederhana. Boleh kaya, tetapi kita mau gunakan itu untuk menjadi alat berkat. Karena kita harus tahu bahwa pada akhirnya kita cukup makan satu piring. Kita tidak bisa lagi makan enak. Di hari-hari, di umur-umur kita sudah lanjut, kita harus diet dan makan secukupnya saja. Kalau kita mengerti rahasia hidup, kita akan bersyukur atas apa yang kita punya. Jadi, prinsip yang kedua adalah mari kembangkan hidup sederhana, hidup kudus, hidup berkecukupan. Yang ketiga, prinsip supaya kita tidak terjebak terus kepada teologi kemakmuran dan prosperity gospel. Ayo ajar, kembangkan hidup berbagi. Gereja harus menekankan teladan Kristus, bukan hanya hidup menerima. Kalau kita datang ke gereja, kita bukan berpikir, saya mau menerima apa, saya dapat apa, saya dapat khotbah apa, apakah ini menyenangkan telinga saya. Tapi ketika saya datang ke gereja, saya mau sembah Dia. Kristus pusat segala-galanya. Saya mau, lalu katakan, Tuhan, dengan apa yang kupunya, aku mau menjadi berkat bagi sesama. Karena orang yang hidup menjadi berkat akan terus menerima lawatan dan berkat Tuhan. Hidup yang diberkati adalah untuk memberkati. Dan sebaliknya, hidup yang berkomitmen untuk memberkati akan selalu mendapat lawatan berkat-berkat Tuhan. Jadi, kumpulkanlah harta kita di sorga, bukan di dunia. Lalu kita akan merasa puas dan hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kita tidak akan berorientasi lagi kepada materi. Pada penutupnya, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar, teologi kemakmuran tetap akan populer. Saya harus realistis mengatakan hal itu. Karena selama ada manusia, masih ada orang yang secara psikologis senang dengan jalan pintas menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Tetapi gereja, orang percaya harus konsisten dan terus meneladani hidup yang sederhana. Sehingga pemimpin-pemimpin dan gereja, pemimpin dan seluruh gereja, orang percaya di gereja, tetap menjadi alat berkat dengan cara memelihara pengajaran yang sejati. Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa berkat sejati adalah berkat bukan kekayaan, tetapi berkat sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi harus terus menjadikan diri kita alat berkat Tuhan untuk sesama. Jadikan berita gereja, berita yang memberitakan secara utuh. Kelihatan berat, tetapi menjadi keserupaan dengan Kristus adalah hal rahasia hidup yang berkemenangan dan diberkati secara holistik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasan tentang teologi kemakmuran dan segala sesuatu yang bisa artinya dan apa yang dilakukan gereja termasuk juga kita umat percaya Pak, dan panggilan sebenarnya apa sih gitu ya sebagai orang Kristen di muka bumi ini. Nah, tapi dari konteks ini Pak, menarik ketika pasti ya gitu ya, Pak Daniel disampaikan bahwa ya kita manusia punya ketertarikan, punya sesuatu yang secara psikis juga pengennya berhasil, dan itu sesuatu yang sangat manusiawi. Nah, apakah juga Pak Daniel melihat bahwa misalnya dalam konteks tertentu ini kan juga jadi autokritik terhadap gereja juga gitu ya Pak? Apakah itu juga ada datang bukan hanya menginginkan pengajaran yang bersifat dalam konteks ini teologi kemakmuran, tapi juga jangan-jangan dalam tanda kutip apakah jemaat juga tertarik dengan hal itu karena kadang-kadang begitu ya Pak, apakah juga mungkin Pak Daniel mendengar bahwa atau mendapat pertanyaan yang sama begitu ya, kalau teologi yang dalam-dalam itu juga cepat membosankan dan membuat seseorang tuh tidur daripada antusias dibangun ketika sang pengkhotbah atau pengajar itu menyampaikan doktrin atau teologi kemakmuran ini, Pak. Ya, memang itu menjadi sebuah fenomena menarik ya.
bahwa jemaat kita mungkin mereka mengeluh ya dengan khotbah-khotbah di gereja yang kelihatannya sound doktrinal atau doktrinnya bagus, tetapi penyajiannya tidak menarik dan tidak aplikatif. Nah, itu juga menjadi evaluasi bagi gereja, bagi para pemimpin gereja. Tetapi pada sisi lain juga jemaat karena faktor-faktor ekonomi yang ada, sosial yang ada, media digital yang ada, 7 hari, 6 hari, mereka dicekoki dengan media sosial. Tanpa sadar gereja harus ingat bahwa di jemaat kita, di lapisan terbawah, masih tertarik dan masih memuja materi ini. Sehingga kita harus, gereja harus terus mengingatkan tentang hal itu. Jadi kita tidak anti kekayaan, tetapi kita menuntun jemaat-jemaat dalam usianya, misalnya kaum profesional muda, bagaimana kita mengingatkan tentang pentingnya kerja keras, pentingnya karir, pentingnya menjadi kaya dan menjadi berkat. Tetapi ingat, semua itu bukan bertujuan untuk memuaskan diri, tetapi itu adalah means atau alat sebagai sarana. Tetapi kita juga harus ingatkan, walaupun kita diminta mengajar karir, tetapi kita juga diingatkan, tolong, jangan karir adalah utama, itu hanya alat. Jadi kita harus memberi pengajaran berseri yang utuh tentang apa itu kekayaan, apa itu materi, dan seterusnya. Jadi kita tidak alergi bicara itu. Dan kritik yang ketiga terhadap gereja adalah kita kadang-kadang sibuk mengkritik teologi kemakmuran, tetapi juga kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga memerlukan uang dan jemaat memerlukan tuntunan bagaimana meniti karir dan seterusnya. Jadi kita jangan hanya mencela, tetapi kita juga memberi pengajaran yang sehat. Seperti itu, Bung. Baik, terima kasih. Setuju Pak Daniel. Nah, ini kebalikannya Pak, kan ada orang yang berkata tadi Pak Daniel luar biasa mengarahkan kita kepada sebuah kenyataan, misalnya tadi Rick Warren gitu ya, yang sangat betul dalam banyak hal, dalam banyak ajaran sangat menentang teologi kemakmuran dan sangat tidak setuju, bahkan terus terang begitu ya mengajarkannya tentang hal itu. Tapi di sisi lain beliau adalah orang yang dalam tanda kutip memang sangat banyak uang gitu dari gereja, tetapi juga dari buku dan sebagainya, dari pengajaran. Dan tapi nggak hidup seperti yang dimaksudkan banyak orang begitu Pak. Nah ini kan juga menarik Pak, karena sisi lain, aduh kayaknya orang salah tangkap begitu ya, kita nggak boleh kaya, nggak boleh berhasil dalam hal materi, sehingga apakah ini ada istilah yang lain ketika menggambarkan menderita itu bahwa menggambarkan iman yang sesungguhnya gitu Pak. Jadi kalau itu kan terjadi begitu, apakah itu benar begini demikian, semakin menderita itu semakin beriman begitu Pak? Ya, memang kita harus mengakui bahwa gereja ada yang ekstrim mengajarkan tentang penderitaan. Walaupun tidak semua ya, namun banyak yang menekankan tentang teologi salib, teologi penderitaan, tetapi mengaplikasikannya mungkin sangat lemah, sehingga banyak orang salah paham, sehingga orang tidak terlalu mengerti tentang teologi salib. Memang dulu saya belajar tentang teologi penderitaan, teologi salib itu dari seorang hamba Tuhan namanya Kosuke Koyama. Dia menulis buku Tidak Ada Gagang Pada Salib, No Handle at the Cross. Tidak ada gagang, harus kita pikul. Dan itu bagus sekali buku itu tentang penghayatan, tentang penderitaan. Tapi satu sisi kita jangan memahaminya sebagai itulah jalan yang terutama. Tapi itulah jalan kesiapan. Maksudnya realita yang harus siap kita hadapi. Kalau Rick Warren katakan hidup ini bukan seperti naik gunung dan turun gunung, tetapi dia sebuah paralel. Jalan sehat dan sakit itu akan beriringan, diberkati dan kadang-kadang mengalami pasang surut itu berdampingan dalam perjalanan kita.
dan semuanya itu terjadi dalam kedaulatan dari Tuhan. Jadi tetap kita bicara kepada young people, youth, orang kaum profesi tentang bagaimana meniti karir, bagaimana diberkati, bagaimana menyikapi kekayaan, bagaimana menciptakan peluang-peluang. Jadi kita holistik juga. Jadi penderitaan juga kita ceritakan dan seterusnya. Sehingga kita tidak hanya ke satu pendulum pengajaran, tetapi pengajaran kita bersifat nasihat yang bersifat menyeluruh dari Alkitab. Bahkan seorang profesor perjanjian lama di UKDW, namanya Bapak Gerrit Singgi, mengatakan kemakmuran adalah motif teologi perjanjian lama. Jadi kemakmuran materi juga dibahas secara eksplisit sebagai tanda lawatan Tuhan, tetapi bukan satu-satunya tanda lawatan Tuhan. Tapi itu salah satu dari lawatan Tuhan. Jadi kita harus mengerti situasi ini, sehingga kalau pengajaran kita benar dan baik, tentu teologi kemakmuran ini akan turun dan hilang pada akhirnya. Tapi kalau tidak, maka dia subur lagi. Akhirnya gereja terpaksa harus meluruskan lagi, karena ajaran ini akan terus-menerus menggoda, terutama guru-guru palsu yang suka akhirnya memanipulasi orang-orang yang akhirnya ketika kesusahan dipaksa harus memberi, dipaksa harus menjual rumahnya padahal lagi susah, demi sebuah konsep kalau dia menjual hartanya, memberi maka kembali lebih banyak lagi. Nah, ini pengajaran-pengajaran ekstrim teologi kemakmuran yang perlu kita waspadai. Baik, setuju Pak Daniel. Jadi sesuatu yang menolong kita semua ya, teman-teman di luar sana dimanapun berada. Jadi ini sesuatu yang bukan saja menolong, tetapi juga membuka kita untuk melihat panggilan kita sesungguhnya dan harta terbesar kita, Yesus Kristus. Baik Pak Daniel, buat malam hari ini terima kasih sekali buat apa yang Bapak sampaikan. Teman-teman juga kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan silahkan mengirimkannya di kolom komentar. Dan saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Daniel sekaligus menolong kita untuk dalam doa Pak. Baik, terima kasih Bung Feby. Jadi pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa mengapa teologi kemakmuran ini terus-menerus diminati. Karena tentunya ada faktor-faktor yang saya sudah bahas tadi. Namun gereja tidak boleh anggap enteng teologi kemakmuran. Karena itu dimanfaatkan oleh pengajar sesat untuk memanipulasi jemaat. Dan kalau jemaat sudah mulai tergoda, dia akan membuat dirinya akan hancur karena manipulasi-manipulasi. Jadi jangan anggap enteng teologi kemakmuran, maka gereja wajib mengajarkan kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara, para hamba Tuhan pengajar, dan setiap orang percaya, kita tetap mengajarkan ajaran yang sehat tentang materi, kekayaan, dan kesuksesan. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar Tuhan, percakapan ini adalah percakapan yang sudah banyak dibicarakan. Tetapi kami tak sadar juga mengapa orang tetap tertarik. Tuhan tolong kami gereja, tolong kami orang percaya, Tuhan tolong kami para pemimpin, agar kami sadar bahwa bahaya daripada teologi kemakmuran ini kalau dia di tangan pengajar-pengajar palsu. Tuhan tolong lindungi umat-Mu. Jangan terjebak kepada hal-hal seperti itu. Tuhan jamah kami, jadikan Bara Digital Ministry sebagai alat di tangan-Mu. Kalau ada di antara para penonton yang mengalami pergumulan, yang mengalami tantangan, Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dan nyatakan berkat-Mu secara menyeluruh, berkat apapun yang dibutuhkannya. Lawat kami semua Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Amin, Tuhan berkati Pak Daniel juga, terima kasih buat kerinduannya untuk menolong kita untuk membuka hal ini, dan terima kasih buat kebersamaan dari rekan-rekan semua. Saya Feby dan Pendeta Daniel Ronda serta kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak.